Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Cimahi, yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta staf tata laksana, dan tidak lupa anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Jam akhir pada ngantuk ya? Bisa diikuti. Sekarang kita masuk ke bab baru, bab apa? Teks editorial. Sebelumnya, ada yang sudah tahu atau sudah belajar tentang teks editorial di sini? Belum tahu? Nah, teks editorial ini biasanya dibaca atau bisa kalian temui di koran. Ada yang pernah baca koran? Pernah? Nah, baca tentang apa? Persib. Terus? Tumbuhan. Kebakaran. Sebelum masuk ke pengertian, Ibu mau jelasin dulu dari tujuan pembelajaran kita. Tujuannya nanti kalian bisa menuliskan teks editorial dan mengetahui struktur sampai kaidah pembahasannya. Buat apa sih kalian belajar teks editorial? Ada yang tahu kalian belajar teks editorial biar apa ini? Ya nilainya bagus Bu, jadi diikutin gitu. Ya gitu. Aku mau jelasin dulu nih, kenapa kalian harus belajar teks editorial jadi kedepannya tidak menyepelekan teks editorial. Di sini teks editorial ini tujuannya agar kalian tahu. Biasanya umur kalian atau kelas 12 sekarang masih bingung menghadapi berita-berita. Makanya banyak anak-anak kelas 12 ataupun anak SMA yang ikut-ikutan mahasiswa demo padahal belum tahu berita yang sebenarnya. Ikut-ikutan kumpul di suatu kegiatan padahal itu adalah kegiatan yang salah. Jadi adanya teks editorial ini biar kalian tahu kalian menjadi pemuda generasi yang paham tentang isu terkini dan harus melakukan apa. Gak ngikut-ngikut tuh si kakak saya mah gini harus saya ikuti, padahal kakak kalian tidak tahu tentang isu terkini yang saat ini benar-benar terjadi. Karena teks editorial ini adalah pandangan khusus atau pandangan suatu seseorang. Nah, dari pengertiannya bisa dilihat teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur utama yang berisi tentang pandangan umum atau reaksi yang berisikan fakta dan beritanya biasanya faktual serta terkini yang sedang booming. Sekarang kita lagi booming tentang kanjuruhan. Malam kan. Nah, di situ masih ada
Sama Iya, kan? hampir sama aku. Kenapa hampir? Berarti ada perbedaannya dong. Apa perbedaannya? Perbedaannya namanya Namanya, terus yang lain. coba. Teks editorial dengan berita itu berbeda walaupun mirip. Jadi untuk pengetahuan aja ya, di koran, kalau kalian bisa membedah koran, ada 3 unsur yang ada di koran. Tapi kalian hanya tahu koran itu isinya berita, Bu. Itu kan. Sedangkan koran itu ada isinya 3. Yang pertama isinya tentang berita, yang kedua editorial, dan yang ketiga adalah surat pembaca. Bu, surat pembaca itu apa? Surat pembaca itu yang seperti kamu tahu pernah nyari lowongan pekerjaan atau ada lihat nggak di koran ada kasus duka meninggal? Nah itu namanya surat pembaca. Ataupun kayak cerpen-cerpen yang terpenggal edisi-edisi. Nah itu biasanya masuk ke surat pembaca. Jadi berita sama editorial itu beda. Bedanya kalau berita dari segi strukturnya aja beda antara berita dengan teks editorial. Nah selain struktur, bedanya itu tentang berita hanya melaporkan isi beritanya saja. Sedangkan teks editorial berisi tentang pandangan atau kritik dari seseorang. Di situ memuat argumen-argumen yang menuliskan editorial. Kalau berita tuh kayak misalkan kalian pernah nonton terjadi kebakaran pada pukul sekian disebabkan oleh ini, itu berita. Tapi kalau teks editorial di situ memuat ada fakta, ada data, ada argumen-argumen seseorang yang menyatakan, oh kasus ini tuh harusnya gini, oh kasus ini harusnya gini. Kenapa kasus yang meninggal itu yang sepak bola belum masuk ke dalam teks editorial bukan berita? Karena apa? Karena belum ditemukan siapa penyebabnya. Jadi memunculkan opini-opini dari seseorang yang lain. Kalian juga pasti, itu masalahnya polisi, kenapa nembakin gas? Satu lagi, ada yang mengatakan, oh itu masalahnya penjaga itu penjaga gerbangnya kenapa nggak membuka gerbangnya pas ada kerusuhan seperti itu. Ada lagi yang berpendapat yang lain, itu mah Aremania yang salah, kenapa bikin rusuh, kenapa harus masuk ke lapangan. Kan banyak tanggapan-tanggapan. Kalian pun pasti berargumen kan? Nah, ini masuknya ke editorial. Tapi kalau misalnya kasusnya Gilang, Lesti, itu masuknya ke berita atau teks editorial? Berita, karena sudah tahu bahwa memang benar Gilang melakukan KDRT, walaupun antara Gilang maupun Lesti belum mengatakan secara langsung kepada publik. Begitu, paham bedanya? Paham. Nah, selanjutnya sama nggak sama teks eksposisi? Kalian pernah belajar eksposisi? Nah, strukturnya sama nggak? Belajar dulu, soalnya nggak tahu. Nah, editorial dan eksposisi ini kembar, kakak adik sama eksposisi. Dari segi apanya kembarnya, Bu? Dari strukturnya sama. Tapi apakah sama teks editorial dengan eksposisi? Apakah sama? Sama? Apa berbeda? Rifki sama nggak Rifki? Berbeda. Berbeda, kenapa? Beda un. 11-12. Oke, untuk editorial dan eksposisi, untuk strukturnya memang sama, tapi berbeda. Berbedanya apa? Kalau eksposisi, siapapun bisa membuat dan tidak dimuat di media atau koran, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan teks editorial
gak puas dari apapun yang penjelasan dari ibu, sehingga kalian bisa nyari terus-terusan. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.